Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. A. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dari hutan tropis yang ada di Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal oleh penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan, banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Di antaranya ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, di sini dapat dilihat tabel daerah yang merupakan penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, tambang emas yang ada di Indonesia diantaranya ada di Papua, Freeport Timika, lalu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, ada di Nangro Aceh Darussalam, tepatnya di Melaboh, dan lain-lain. 2. Potensi kemaritiman Indonesia. A. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. B. Hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut.
Fungsi ekonomi hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, seperti udang dan berbagai jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe.